juga. Artinya apa? Tidak ada pilihan dalam hidup ini, karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah bersifat sementara. Setiap apa yang ditaburkan akan dipanen dan dipetik, dan mudah-mudahan taburan dan petikan kebaikan yang kita taburkan dalam hidup ini, mudah-mudahan kita diberi nikmat husnul khotimah, berakhir dengan husnul khotimah, hidup kita husnul khotimah, keluarga kita husnul khotimah, pekerjaan yang kita jalani. Jaga diri kita dari api neraka. Maka untuk melengkapi dalam rangka menjemput ridha Allah tersebut, melengkapi dalam rangka mudah-mudahan Allah senantiasa ridha terhadap sisa hidup kita, maka hari ini kita membuka kitab Riyadhus Shalihin bab as-sidqu. As-sidqu itu artinya dari kata shadaqa yasduqu sidqan, bisa berarti jujur, bisa berarti benar. Saking pentingnya tentang berbuat benar dan berbuat jujur itu, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah kalian bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Apa maknanya? Bahwa sesungguhnya setelah kita iman kepada Allah, apa makna iman kepada Allah? Kita percaya bahwa apapun hidup dan kehidupan yang kita jalani ini tidak lepas dari kehendak dan kekuasaan Allah. Sehingga di dalam diri kita ini selalu percaya, beriman kepada Allah, baik dan buruk itu tetap dalam takdir-takdir Allah. Kalau kita belajar dan berusaha untuk berbuat baik, maka Allah akan menggantinya dengan kebaikan. Jikalau kita berbuat buruk, maka Allah pun akan menggantinya dengan keburukan. Ibarat seorang petani berdasarkan apa yang ditabur benih itu. Jikalau benih yang ditanam baik, maka akan tumbuh tanaman yang baik. Jikalau benih yang ditabur itu buruk, maka akan menuai, menanam atau memanen keburukan apa yang ditaburkan itu. Maka itulah yang kemudian kita tetap percaya, bahwa wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, Allah akan memperhitungkannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapapun yang berbuat buruk sebesar biji sawi pun, Allah pun akan memperhitungkannya. Maka inilah yang kemudian setelah kita percaya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Apa makna bertakwa kepada Allah itu? Melaksanakan apapun yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka setelah itu, wakunu, dan jadikanlah kalian semua ma'as shadiqin, bersama orang-orang yang benar. Maka disitulah yang kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, was-shadiqin was-shadiqat, laki-laki dan perempuan yang benar, inilah yang kebetulan yang akan dijamin keselamatannya oleh Allah. Karena itulah di dalam surah Muhammad ayat 21, falau shadaqullaha lakana khairal lahum, tetapi jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya ada pada orang tersebut khairan, kebaikan, lahum, bagi orang yang benar tadi. Berarti siapa yang berbuat baik dan benar akan senantiasa dijamin kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebagai kata penutup pada pertemuan ini adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, saking pentingnya berbuat benar, saking pentingnya berbuat jujur, Rasulullah menegaskan, innas sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah.
Sesungguhnya kebenaran, kejujuran itu akan mendorong, akan membimbing seseorang untuk berbuat baik pada kebajikan. Wa inna sidqa, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, akan membawa ke surga. Dan innar rajula, sesungguhnya seseorang layasduku, senantiasa berbuat benar, berbuat jujur, hatta tuktaba, hingga dia dicatat indallah, di sisi Allah, siddiqan, sebagai orang-orang yang siddiq, sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang baik. Wa innal, dan sebaliknya, wa innal kadiba, dan sesungguhnya kedustaan, kebohongan, yahdi ilal fujur, akan mendorong untuk berbuat fujur. Apa itu fujur? Jahat. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan itu yahdi ilan nar, akan mendorong seseorang untuk masuk neraka. Ini yang menjadi catatan. Jikalau seseorang bohong satu, supaya satu bohong itu bisa selamat, dia butuh 10 kebohongan. Sekali lagi, seseorang bohong satu saja, itu butuh 10 kebohongan agar satu kebohongan itu selamat. Kalau kemudian satu kebohongan ditutup dengan 10 kebohongan, betapa dahsyatnya, betapa celakanya orang yang berdusta itu. Maka benar jika Rasulullah SAW menegaskan innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu akan mendorong, akan menunjukkan seseorang untuk berbuat jahat. Wa innal fujura, dan sesungguhnya kejahatan yahdi ilan nar, akan mendorong seseorang untuk masuk ke dalam neraka. Dan satu hal, wa innar rajula layak dibu, dan sesungguhnya seseorang jika dia sudah terjebak pada kedustaan, hatta tuktaba, hingga dia dicatat indallah, di sisi Allah, kadzaban, sebagai pembohong, pendusta. Maka apa yang dapat kita cari dalam hidup ini? Jika seseorang ingin mencari untung, namun keuntungan itu berselimut dusta, buat apa seseorang mencari kebahagiaan jika kebahagiaan itu berselimut dusta? Maka kata pepatah, pandai-pandai menyimpan rapat bangkai, niscaya akan tercium juga. Sepandai-pandai tupai melompat, akan jatuh juga. Artinya apa? Tidak ada pilihan dalam hidup ini. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah bersifat sementara. Setiap apa yang ditaburkan akan dipanen dan dipetik. Dan mudah-mudahan taburan dan petikan kebaikan yang kita taburkan dalam hidup ini, mudah-mudahan kita diberi nikmat husnul khotimah, berakhir dengan husnul khotimah, hidup kita husnul khotimah, keluarga kita husnul khotimah, pekerjaan yang kita jalani pun husnul khotimah. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat.